Hai semuanya, selamat datang tutorial Geografi Web 3 mengenai sejarah pembentukan bumi. Ini merupakan lesson ketiga yang berjudul lapisan dalam bumi dan kita telah sampai ke part kedua. Bumi merupakan planet urutan ketiga dari 8 planet yang mengelilingi matahari dan merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Bumi terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Jarak bumi dengan matahari sekitar 150 juta kilometer dengan radiusnya sendiri berkisar 6,370 kilometer. Nah, bumi di sini memiliki beberapa lapisan yang dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah lapisan internal dan yang kedua adalah lapisan eksternal. Lapisan internal atau lapisan dalam merupakan lapisan pembentuk bumi, sedangkan lapisan luar merupakan lapisan yang melindungi bumi dari meteor atau benda-benda luar angkasa lainnya. Untuk part kedua ini, kita akan memfokuskan pada lapisan eksternal. Lapisan luar bumi atau lapisan eksternal atau yang biasa kita sebut atmosfer adalah lapisan gas yang melingkupi sebuah planet, termasuk bumi, dari permukaan planet tersebut hingga sampai jauh keluar angkasa. Di bumi, atmosfer terdapat dari ketinggian 0 km di atas permukaan tanah hingga sekitar 560 km di atas permukaan bumi. Atmosfer tersusun atas beberapa lapisan yang dinamai menurut fenomena yang terjadi di lapisan tersebut. Transisi antara lapisan yang satu dengan yang lainnya berlangsung bertahap. Studi tentang atmosfer mula-mula dilakukan untuk memecahkan masalah cuaca, fenomena pembiasan matahari, serta kelip-kelipnya bintang. Atmosfer bumi terdiri atas nitrogen yang berjumlah sekitar 79%, kemudian ada oksigen yang berkisar 21%, dengan selanjutnya ada beberapa zat lain seperti argon, karbon dioksida, uap air, dan gas lainnya dengan persentase yang jauh lebih kecil. Atmosfer berguna untuk melindungi kehidupan di bumi dengan menyerap radiasi matahari ultraviolet dari matahari dan mengurangi suhu ekstrim di antara siang dan malam. Atmosfer dibagi menjadi 5 lapisan. Yang pertama adalah troposfer, kemudian stratosfer, mesosfer, termosfer, dan yang terakhir adalah eksosfer. Nah, di sini kita akan membahas masing-masing lapisannya. Yang pertama adalah lapisan troposfer. Lapisan ini berada pada level yang terendah. Campuran gasnya paling ideal untuk menopang kehidupan di bumi. Dalam lapisan ini, kehidupan terlindung dari sengatan radiasi yang dipancarkan oleh benda langit lainnya. Dibanding dengan lapisan atmosfer yang lain, lapisan ini adalah yang paling tipis, kurang lebih hanya 15 km dari permukaan tanah. Ketinggian yang paling rendah adalah bagian yang paling hangat dari troposfer, karena permukaan bumi menyerap radiasi panas dari matahari dan menyalurkan panasnya ke udara. Biasanya semakin bertambah ketinggiannya, maka suhu udaranya akan berkurang, sekitar menjadi 17 derajat Celcius hingga minus 52 derajat Celcius. Pada permukaan bumi yang tertentu, seperti daerah pegunungan atau dataran tinggi, dapat menyebabkan adanya anomali terhadap gradien suhu tersebut. Lapisan ini dianggap sebagai bagian atmosfer paling penting karena berhubungan langsung dengan permukaan bumi yang merupakan habitat dari berbagai jenis makhluk hidup termasuk juga manusia, serta sebagian besar iklim berlangsung pada lapisan ini pula. Oleh karena itu, lapisan ini sangat bermanfaat bagi ruang publik untuk kehidupan manusia. Dalam lapisan ini juga terjadi apa yang dinamakan efek rumah kaca sebagai penyebab pemanasan global. Lapisan ini mengandung oksigen terbesar sehingga memudahkan manusia dapat bernafas dengan bebas. Di dalam lapisan troposfer terdapat 3 jenis awan. Yang pertama adalah awan stratus. Stratus merupakan awan yang biasanya menandai kestabilan udara atau inversi suhu. Awan stratus dapat terbentuk akibat menyebarnya awan stratus cumulus akibat adanya inversi suhu. Stratus juga dapat bertahan berhari-hari di wilayah antisiklon. Awan kedua adalah awan cirrus. Awan cirrus adalah awan tinggi dengan ciri-ciri tipis, berserat seperti bulu burung. Pada awan ini terdapat kristal-kristal es. Terkadang puncak awan cirrus bergerak dengan cepat. Arah angin juga dapat bervariasi. Awan cirrus terbentuk ketika uap air membeku menjadi kristal es pada ketinggian di atas 8.000 meter. Awan yang terakhir adalah awan cumulus. Awan cumulus adalah awan yang berbentuk seperti bunga kol. Awan ini terjadi karena proses konveksi. Secara lebih rinci, awan ini dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu stratocumulus, yaitu awan cumulus yang baru tumbuh, kemudian ada cumulus, dan juga cumulonimbus, yaitu awan cumulus yang sangat besar dan mungkin terdiri dari beberapa awan cumulus yang bergabung menjadi satu. Troposfer dibagi menjadi 4 lapisan. Yang pertama adalah lapisan udara dasar. Tebal lapisan udara ini adalah 1 hingga 2 meter di atas permukaan bumi. Keadaan di dalam lapisan udara ini tergantung dari keadaan fisik muka bumi, jenis tanah,
ketinggian dari permukaan laut, dan lainnya. Keadaan udara dalam lapisan inilah yang disebut sebagai iklim mikro, yang mempengaruhi kehidupan tanaman dan juga jasad hidup di dalam tanah. Lapisan kedua adalah lapisan udara bawah. Lapisan udara ini dinamakan juga lapisan planeter. Tebal lapisan ini sekitar 1 hingga 2 km. Di sini berlangsung berbagai perubahan suhu udara dan juga lapisan inilah yang menentukan iklim. Selanjutnya adalah lapisan udara adveksi. Lapisan ini disebut juga lapisan udara konveksi atau lapisan awan yang tebalnya 2 hingga 8 km. Di dalam lapisan udara ini, gerakan mendatar lebih besar daripada gerakan vertikal. Hawa panas dan dingin yang beradu di sini mengakibatkan kondisi suhu yang berubah-ubah. Lapisan terakhir adalah lapisan tropopause. Lapisan udara tropopause merupakan lapisan transisi antara lapisan troposfer dan stratosfer yang terletak antara 8 hingga 12 km di atas permukaan laut. Pada lapisan ini terjadi derajat panas yang paling rendah, yakni antara minus 46 derajat Celcius hingga minus 80 derajat Celcius pada musim panas dan antara minus 57 derajat Celcius hingga minus 83 derajat Celcius pada musim dingin. Suhu yang sangat rendah pada tropopause inilah yang menyebabkan uap air tidak dapat tembus ke lapisan atmosfer yang lebih tinggi. Karena uap air segera mengalami kondensasi sebelum mencapai tropopause dan kemudian akan jatuh kembali ke bumi dalam bentuk cairan atau hujan, atau jika kembali dalam bentuk padat maka kita sebut salju atau hujan es. Lapisan kedua dari atmosfer adalah stratosfer. Lapisan stratosfer berada di atas lapisan tropopause dengan ketinggian sekitar 18 hingga 49 km dari permukaan bumi. Ciri-ciri lapisan ini ditandai dengan naiknya suhu kembali seiring dengan ketinggian di lapisan stratosfer. Jadi berbeda dengan lapisan tropopause yang semakin tinggi suhunya akan semakin menurun. Namun di stratosfer semakin tinggi akan semakin tinggi pula suhunya. Kenaikan suhu ini akan berhenti pada bagian paling akhir di stratosfer atau yang disebut sebagai stratopause yang memiliki suhu 0 derajat Celcius. Ketinggian lapisan stratopause berkisar antara 5 hingga 60 km dari permukaan bumi. Lapisan stratosfer ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah lapisan udara isoterm. Terletak antara 12 hingga 35 km di atas permukaan laut dengan suhu udara kira-kira minus 50 derajat Celcius hingga 55 derajat Celcius. Pada lapisan ini memiliki suhu yang relatif stabil dengan ketebalan lapisan sekitar 20 km. Kemudian setelah itu ada lapisan panas di mana suhu akan meningkat hingga pada ketinggian 45 km. Pada lapisan ini tidak terjadi lagi adanya fenomena cuaca atau awan, angin, atau lainnya, serta pada lapisan panas ini terjadi karena lapisan ozon yang menyerap sinar ultraviolet matahari sehingga panasnya tidak langsung sampai ke bumi. Lapisan yang kedua di atasnya adalah lapisan udara panas. Terletak antara 35 hingga 50 km di atas permukaan laut dengan suhu sekitar minus 50 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius. Lapisan yang teratas adalah lapisan udara campuran teratas. Terletak antara 50 hingga 80 km di atas permukaan laut dengan suhu antara 50 derajat Celcius hingga minus 70 derajat Celcius. Karena pengaruh sinar ultraviolet, pada ketinggian 30 km oksigen akan diubah menjadi ozon hingga kadarnya akan meningkat dari 5 hingga menjadi 9 pangkat 10 minus 2 cc dalam setiap 1 meter kubiknya. Lapisan ketiga dalam atmosfer adalah lapisan mesosfer. Kurang lebih terletak di 40 km di atas permukaan bumi, terdapat lapisan transisi menuju lapisan mesosfer ini. Pada lapisan ini, suhu akan kembali turun ketika ketinggian bertambah, sampai menjadi sekitar minus 143 derajat Celcius di dekat bagian atas dari lapisan ini, yaitu kurang lebih 81 km di atas permukaan bumi. Daerah transisi antara lapisan mesosfer dan termosfer disebut mesopause, dengan suhu terendahnya adalah minus 110 derajat Celcius. Nah, selanjutnya mesosfer sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai penghalau meteor atau benda langit yang masuk ke bumi. Fungsi lapisan mesosfer ini sangat vital dan penting bagi kehidupan manusia, karena di lapisan inilah meteor dan benda langit lainnya akan terbakar jika masuk ke bumi. Hal ini disebabkan karena di lapisan mesosfer terdapat udara yang bertekanan tinggi, sehingga ketika ada meteor atau benda langit masuk ke bumi akan langsung bergesekan dan terbakar. Biasanya meteor hanya akan sampai pada lapisan ini, jadi bisa dibayangkan jika bumi tidak memiliki lapisan yang satu ini. Ya, tentu saja mungkin tidak akan ada kehidupan di bumi karena jumlah benda langit yang masuk ke bumi akan sangat besar jumlahnya.
Fungsi kedua adalah sebagai pengantar gelombang. Selain untuk menghalau meteor yang jatuh ke bumi, mesosfer juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai pengantar gelombang elektromagnetik. Hal ini dikarenakan pada lapisan mesosfer terdapat atom-atom yang terionisasi sehingga bisa memantulkan gelombang elektromagnetik seperti sinyal radio, televisi, dan telepon. Karenanya lapisan mesosfer juga kerap kali disebut sebagai bagian unsur-unsur geosfer seperti lapisan ionosfer. Dengan adanya lapisan ini, manusia dapat membuat teknologi canggih seperti radio, televisi, telepon genggam, dan juga komputer. Lapisan selanjutnya adalah lapisan termosfer. Transisi dari mesosfer ke termosfer dimulai pada ketinggian sekitar 81 km. Dinamai termosfer karena terjadi kenaikan temperatur yang cukup tinggi pada lapisan ini, yaitu sekitar 1982 derajat Celcius. Perubahan ini terjadi karena serapan radiasi sinar ultraungu. Radiasi ini menyebabkan reaksi kimia sehingga membentuk lapisan bermuatan listrik yang dikenal dengan nama ionosfer, yang dapat memantulkan gelombang radio. Sebelum muncul era satelit, lapisan ini berguna untuk membantu memancarkan gelombang radio jarak jauh. Molekul oksigen akan terpecah menjadi oksigen atomik di sini. Proses pemecahan molekul oksigen dan gas-gas atmosfer lainnya akan menghasilkan panas yang akan menyebabkan meningkatnya suhu pada lapisan ini. Suhu pada lapisan ini juga meningkat dengan meningkatnya ketinggian. Ionosfer dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan udara E. Terletak antara 80 hingga 150 km dengan rata-rata 100 km di atas permukaan laut. Lapisan ini tempat terjadinya proses ionisasi tertinggi. Lapisan ini juga dinamakan lapisan udara Kennedy dan Heaviside yang mempunyai sifat memantulkan gelombang radio. Selanjutnya ada lapisan udara F, terletak antara 150 hingga 400 km. Lapisan ini dinamakan juga lapisan udara Appleton. Yang terakhir adalah lapisan udara atom. Pada lapisan ini, benda-benda berada dalam bentuk atom. Letak lapisan ini antara 400 hingga 800 km. Lapisan ini menerima panas langsung dari matahari dan diduga suhunya bisa mencapai 1200 derajat Celcius. Fenomena aurora yang dikenal juga dengan cahaya utara atau cahaya selatan terjadi pada lapisan ini. Nah, lapisan terakhir adalah lapisan exosfer. Merupakan lapisan atmosfer yang paling tinggi. Pada lapisan ini, kandungan gas-gas atmosfer sangat rendah. Batas antara exosfer yang pada dasarnya juga adalah batas atmosfer dengan angkasa luar tidak jelas. Daerah yang masih masuk exosfer adalah daerah yang masih dapat dipengaruhi daya gravitasi bumi. Garis imajiner yang batasi exosfer dengan angkasa luar disebut magnetopause. Adanya refleksi cahaya matahari yang dipantulkan oleh partikel debu meteorik. Cahaya matahari yang dipantulkan disebut juga sebagai cahaya zodiakal. Nah, sekian untuk penjelasan mengenai lapisan-lapisan luar bumi, and see you on the next lesson.